学易练一掌风13剑13剑第12式. Tapi 3 gaya terakhir itu bahkan terlalu halus, hanya bisa dibayangkan, tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Bagaimana Chuyun bisa mempelajarinya? Diperlihatkanlah sebelumnya, Chuyun langsung memberikan bekas luka dari gerakan pertamanya saja. Hal itu pun membuat Kaisar Ling Feng terkejut. Ia pun mengatakan ini adalah penyatuan pedang dan manusia dari Chuyun. Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan ini adalah penyatuan pedang manusia dan ini adalah pedang manusia. Ia bergumam bahwa ia telah berlatih selama ribuan tahun tetapi tidak bisa melakukannya. Chuyun baru berusia 20 tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mungkinkah Chuyun adalah reinkarnasi dari seorang Supreme Emperor? Sedangkan Li Ke mengatakan, ia tidak mungkin dikalahkan oleh tebasan pedang Chuyun. Chuyun pasti telah menggunakan trik jahat. Chuyun pun bilang, apa Li Ke pikir? Ia akan melakukan hal semacam itu di depan pedang Kaisar Ling Feng. Kaisar Pedang Ling Feng bergumam, ia kira Li Ke dari Chuyun berada 6 tingkat di depannya dan bisa memaksa Chuyun untuk menunjukkan kemampuannya. Tapi tidak ia sangka, Li Ke bahkan tidak bisa memblokir pedang biasa dari Chuyun. Kaisar Pedang Ling Feng bilang bahwa Li Ke bukan tandingan Chuyun dan menyuruh Li Ke untuk turun. Sedangkan Chuyun bergumam, barusan ia mengayunkan pedang tanpa sadar dan mengalahkan lawannya, benar-benar tidak disengaja. 1000 tahun berlatih 3000 jalan pedang, jika belajar terlalu banyak pasti akan menjadi tidak tepat. Sepertinya Chuyun harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih pedang badai. Hanya saja 13 pedang badai bisakah digunakan dalam pertempuran sebenarnya? Dan sekarang bukankah ini kesempatan yang tepat untuk membuktikannya? Chuyun pun mengatakan berikutnya yang akan menjadi lawan Chuyun adalah orang bernama Gu Feng, ranah Ying yang tingkat 3, mengembangkan teknik pedang ledakan gelombang badai. Chuyun bergumam, jangan-jangan teknik pedang ini masih terbagi menjadi urutan pertama dan kedua. Sedangkan Chuyun di ranah Ying yang tingkat 1 mengembangkan teknik 13 pedang badai. Pembawa acara pun mengumumkan pertandingan dimulai. Terlihat Gu Feng langsung menyerang Chuyun dengan ledakan gelombang badainya. Namun pastinya Chuyun dengan mudah menangkisnya. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Sementara Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan, setiap pedangnya mengenai layar pedang, Gu Feng ini setara dengan melawan Chuyun, yaitu dengan selusin pedang dengan kekuatan penuh. Dia telah sepenuhnya menguasai misteri inti dari seni bela diri pedang. Terlihat Chuyun mementalkan pedang Gu Feng, hingga akhirnya Gu Feng pun kalah dalam pertandingan ini. Chuyun pun mengatakan siapa berikutnya. Kemudian praktisi berikutnya pun langsung menyerang Chuyun, tapi lagi-lagi Chuyun menang dengan mudah. Praktisi berikutnya pun langsung menyerang Chuyun, namun hasilnya sama saja. Ia pun dikalahkan oleh Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun melawan seseorang yang punya pertahanan pedang. Chuyun melakukan serangan menyelinap pedang awan, dan serangan yang sebenarnya adalah jurus pembersihan pedang. Chuyun pun langsung mementalkannya dan menang dalam pertandingan ini. Sedangkan Kaisar Pedang Ling Feng mengatakan, ternyata begitu cara menggunakan jurus pedang pembersihan pedang. Dan ini luar biasa. Pembawa acara pun mengatakan Chuyun menjadi nomor 1 master teratas di peringkat bumi. Selanjutnya Jian, Guanju, dan Yace akan bertarung memperebutkan tempat ketiga. Namun Kaisar Pedang Ling Feng bilang itu tidak perlu. 3 teratas dalam peringkat bumi dan surgawi, mereka semua bisa masuk ke perpustakaan Aula Ling Feng dan memilih semua buku rahasia. Kompetisi besar, mari kita akhiri di sini saja.
Sementara Cuyun bergumam, sepertinya 13 pedang badai dapat digunakan dalam pertempuran sesungguhnya dan juga sangat tajam. Ketika itu Li Yi mengatakan, tidak disangka Cuyun berada pada tingkat ilmu pedang yang sangat tinggi. Ada beberapa hal yang tidak bisa Li Yi pahami. Jika Cuyun memiliki waktu luang, bisakah Cuyun mengajarinya? Cuyun pun mengatakan tentu saja. Kemudian Li Yi mengajak Cuyun ke perpustakaan untuk memilih buku. Setelah di perpustakaan, Li Yi mengatakan, buku teknik pedang petir ini sangat cepat dan sangat cocok untuk Cuyun. Juga ada ilmu pedang Yiyun, adalah ilmu pedang yang sangat halus. Ini bagus untuk menyerang dari jauh. Li Yi menanyakan keterampilan pedang seperti apa yang ingin Cuyun pelajari. Cuyun bilang hingga dasar pedang badai menjadi kuat, ia tidak akan belajar teknik pedang untuk sementara waktu. Kemudian Cuyun menemukan sesuatu yang ia cari, yaitu sebuah buku. Li Yi bertanya-tanya, bukankah itu dasar-dasarnya? Cuyun sangat mahir menggunakan pedang. Bukankah seharusnya Cuyun sudah menguasainya? Cuyun mengatakan ia telah belajar banyak hal sebelumnya. Sekarang harus mulai belajar lagi. Li Yi bilang ini bukan buku yang sangat tebal. Pasti bisa membacanya dengan secangkir teh. Setelah membacanya, mari kita berbelanja. Cuyun bilang, kalau begitu Li Yi harus menunggunya. Dan tiba-tiba saja banyak buku yang berterbangan di hadapan mereka. Sementara itu terlihat Liu Xiang dan tim berhasil menghabisi beberapa murid di ujian. Namun tiba-tiba saja Liu Xiang melakukan sesuatu. Ternyata Liu Xiang berusaha menekan ranahnya. Namun ia mengatakan ia tidak bisa menekan ranahnya yang membuatnya kesakitan. Ternyata sekarang Liu Xiang berada di ranah Ying Yang tingkat 9. Mengapa Liu Xiang tidak menerobos ranah saja? Yaitu karena nirvana, ucap Yeling. Kemudian Liu Xiang menemui gurunya yaitu Supreme Emperor S. Supreme Emperor S bilang sebelumnya ia telah meminta Liu Xiang menurunkan ranahnya. Ia kira Liu Xiang sedang menyusun ulang fondasi. Tapi sekarang Liu Xiang telah menggunakan teknik rahasia ini untuk menekan ranahnya sebanyak 13 kali. Kali ini jika Liu Xiang secara paksa menekan kultivasinya, itu akan merusak fondasinya. Liu Xiang tahu akan hal itu. Hanya saja begitu ia menembus ranah nirvana, ia tidak bisa terus berada dalam peringkat bumi dan tidak bisa membantu Cuyun. Ia punya pil 9 jiwa. Gurunya pun sangat marah. Ternyata ini soal cinta lagi. Tahukah Liu Xiang bahwa Liu Xiang adalah seorang kultivator, tidak boleh terjebak oleh cinta. Namun Liu Xiang memohon kepada gurunya, tolong bantu ia. Dan ia pun memohon sambil bersujud di hadapan gurunya. Gurunya bilang kali ini ia tidak akan pernah membiarkan Liu Xiang menghancurkan fondasinya lagi. Tapi ya sudahlah, ini adalah pilihan Liu Xiang sendiri, bukan pilihan orang lain. Liu Xiang pun berterima kasih kepada gurunya. Selanjutnya gurunya akan menggunakan teknik penyegelan 9 dingin dan akan lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Dan Liu Xiang harus bisa menahannya. Liu Xiang tidak masalah, tidak ada rasa sakit. Selain rasa sakit yang tidak terjangkau dan rasa sakit karena cinta. Kemudian gurunya pun menusukkan beberapa tusukan esnya kepada Liu Xiang. Hal itu pun membuat Liu Xiang cukup terluka dan mengeluarkan darah. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Souls of Right, part ke-77-nya di season 4 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya akan diupdate secepatnya, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe.
agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.